Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? I hope you are fine. Are you ready to study today? Nah, today we will study subtema 3 tema 1 about the environment and its benefits atau lingkungan dan manfaatnya. The first lesson is science. In science, we will study about movement organ disorders in human beings and how to keep it. Jadi pada materi IPA, kita akan belajar tentang gangguan organ gerak pada manusia dan cara memeliharanya. How to keep skeleton health. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga kesehatan tulang kita. Nah, the first, sit in an upright position. Duduk dengan posisi tegak. Second, sleeping on your back or side with your body position straightened. Tidur dengan posisi terlentang atau miring dengan posisi tubuh diluruskan. Stand in an upright position. Berdiri dengan posisi tubuh tegak. Consumption of balanced nutritious foods, especially those containing vitamins and mineral. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung vitamin dan mineral. And the last is exercise routine atau berolahraga secara rutin. Nah, movement organ disorders divided into two. Jadi, gangguan pada organ gerak manusia itu dibedakan menjadi dua. The first is disorders of the human skeletons atau gangguan pada tulang manusia. The second is disorders of the human muscles atau gangguan pada otot manusia. Nah, you can learn about the movement organ disorders on your paper. The second lesson is pendidikan kewarganegaraan. In this lesson, we will study about foundation of Indonesia country atau landasan negara Indonesia. The foundation of Indonesian nationhood is Pancasila. Jadi, landasan kehidupan bernegara bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila, as the basis and stage ideology, contains values that are used as a pedoman for the Indonesian people in living in a society, nation, and state. Jadi, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu dijadikan pedoman oleh bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan beragama. Jadi, landasan dari bangsa Indonesia adalah Pancasila. The third lesson is seni budaya dan prakarya. In this lesson, we will study about comic. Do you know what is the meaning of comic? Comic is the story that has pictures. Jadi, komik adalah sebuah cerita yang terdapat gambar atau biasa kita kenal sebagai cerita bergambar. The kinds of comics: comic strip, comic book form, humor and adventure comic. Jadi ada beberapa macam jenisnya komik. Yang pertama ada comic strip. Comic strip adalah komik yang berisi beberapa kotak gambar yang mampu menyatakan sebuah gagasan yang utuh. Nah, sedangkan comic book form atau komik berbentuk buku. Nah, jenis komik ini adalah komik yang biasa kalian ketahui. Nah, komik ini juga biasanya ada beberapa seri. Bisa menjadi buku 1, buku 2, buku 3, dan seterusnya. Atau juga ada yang terdapat hanya satu seri. Dalam satu buku
sudah menceritakan tentang satu cerita atau satu komik tersebut secara utuh. Nah, yang terakhir adalah humor and adventure comic. Komik lucu dan komik petualangan. Jadi, ada komik yang berisi tentang lelucon, ada juga komik yang berisi tentang petualangan dari para tokoh dari komik. The characteristic of comics. First, proportional atau bersifat proporsional. Conversation language, jadi bahasa yang digunakan di dalam komik adalah bahasa percakapan. Heroic atau bersifat kepahlawanan. Character drawing atau penggambaran watak. Provide humor, menyediakan humor. The last lesson is social. In this lesson, we will study about Indonesia's geographical location for culture and transportation, atau letak geografi Indonesia bagi kebudayaan dan transportasi. Indonesia is one of the countries that have a long coastline. Jadi Indonesia adalah salah satu negara dengan garis pantai yang panjang. So that Indonesia has the second longest coastline in the world after Canada. Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Nah, keadaan Indonesia yang seperti itu memberikan pengaruh terhadap kegiatan masyarakat Indonesia, baik itu di bidang ekonomi, transportasi, sosial budaya, atau bidang lainnya. Nah, di setiap bidang pasti memiliki kelemahan dan kekurangan masing-masing atau advantage of or deficiency. Nah, you can learn about the advantage or the deficiency about Indonesia's geographic position in the economy, in the transportation, in the social culture on your paper. Thank you for watching the video, and I'm so sorry for my mistake. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.